Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Ramadan dari program Studi Teknologi Informasi Unit 1. Di sini saya akan membuat sebuah program yang mana nanti si user akan menginputkan sesuatu, kemudian apa yang diinputkan tersebut akan diurutkan. Kira-kira tampilannya seperti ini. Nah, langsung saja kita ke proses pembuatannya. Yang pertama kita membutuhkan metode, yang mana nanti di sini kita akan membuat metode terlebih dahulu, di mana nantinya semua kode program yang akan diproses terdapat di dalam metode ini. Nah, metode. Nah, langsung saja kita buat metodenya. Nah, metode sudah kita buat, jadi semua kode-kode program nanti akan berada di dalam kurung si metode. Nah, ini kurungnya punya si metode. Semua program-program yang akan dimanipulasi berada di dalam kurungnya si metode. Nah, yang pertama kita akan membuat string wadah. Wadah untuk si data angka. Kenapa saya buat tanda petik begini? Supaya nanti dia harus ada isi, tidak boleh kosong. Kemudian kita buat string yang kedua, yaitu data huruf. Sama seperti di atas. Nah, setelah ini kita akan membuat tampilan output sistem outprint supaya si user bisa paham apa sih yang harus dimasukkan. Nah, di sini saya buat saja masukkan sandi Anda. Nah, untuk membuat si user bisa menginput, kita butuh di sini yang namanya scanner terlebih dahulu. Scanner ini fungsinya sama kayak seperti mobil remote dengan baterai. Nah, scanner ini dia sebagai baterainya. Jadi kalau nggak ada scanner, sama artinya kayak mobil remote tanpa baterai. Nah, kalau kita udah taruh si baterainya di dalam mobil remote, kemudian nanti barulah mobil tersebut bisa di on off kan karena udah ada tenaga. Nah, itulah fungsi scanner. Nanti fungsi untuk si user menginput ada lagi dia. Nanti akan saya jelaskan. Di sini saya buat scanner terlebih dahulu. Ini nama variabelnya bebas, terserah. Saya di sini taruh input saja. Nah, jika teman-teman nanti ada error di sini ya. Ada error di scanner ini. Teman-teman diperintahkan untuk import terlebih dahulu. Import. Nah, saya sudah import di sini. Nah, ini scanner ini adalah supaya nanti si user bisa input. Sedangkan perintah untuk inputnya kita buat lagi wadah supaya nanti apa yang input si user bisa tersimpan dalam sebuah wadah. Nama wadahnya data acak.
terserah teman-teman mau taruh apa. Nah, disinilah fungsi yang sebenarnya supaya si user bisa melihat apa yang dimasukkan, bisa diketik, dan dilihat tampilan apa yang diketik. Input dot next line. Oh ya, karena tugasnya supaya nanti misalnya si user menginputkan huruf kapital, kemudian yang di-outputkan huruf kecil. Di sini saya menggunakan perintah to lowercase yang fungsinya untuk mengkonversi huruf kapital menjadi huruf kecil. Nah, jika sudah begini, kita akan membuat sintak untuk memisahkan data angka dan data huruf. Sintak untuk memisahkan data angka dan huruf. Data angka dan huruf. Yang mana di sini kita membutuhkan fungsi for. Saya akan mengetik sintak terlebih dahulu, nanti akan saya jelaskan. Nah, jika sudah begini, artinya kita membutuhkan fungsi for, yang mana integer i bernilai 0. Nah, i bernilai 0. 0 apakah lebih kecil daripada panjang data? Nah, panjang data acak ini, yaitu panjangnya data yang diinput oleh si user nanti. Contohnya, di sini kita buat 42 ke A. Nah, apakah 0 lebih kecil daripada panjang data acak yang diinput oleh si user? Si user menginput 42 ke A. Panjang datanya 1, 2, 3, 4. Nah, jadi panjang datanya yaitu 4. Nah, apakah 0 lebih kecil dari 4? Ya. Nah, jika ya, kita membutuhkan fungsi if. Nah, jika kita membuat fungsi if, yang mana artinya jika data acak yang tadi diinput oleh si user 42 ke A ini, tapi indeks ke I, indeks ke 0, jadi indeks ke 0 yaitu 4. Nah, jadi di sini ada 4. Jadi indeks ke 0 yaitu 4. Nah, apakah 4 lebih besar sama dengan 0? Iya. Kemudian di sini kita memakai dan, yang artinya harus keduanya benar.
harus kedua kondisi benar. Kemudian dicek lagi nih, dicek lagi. Apakah 4 lebih kecil daripada 9? Nah, iya. Maka kita akan menampung karena sudah benar, karena memenuhi syarat, kita akan menampung si 4 ini ke data angka, data angka. Nah, kita akan menampung di sini. Nah, jadi di sini kan sudah memenuhi syarat nih si 4 nih. 4. Nah, maka data data si 4 ini dimasukkan ke dalam si variabel data angka, wadah data angka. Nah, jadi data angka udah punya ini nilai 4 di sini. 4. Nah, karena ini untuk memenuhi syarat, jika tidak untuk memenuhi syarat, maka kita buat else if. Else if. Jika ada sesuatu yang tidak terpenuhi syaratnya, maka kita buat if yang lain. Dan kita copy aja ya. Sini kita taruh. Nah, yang kedua ini, jika karakternya nanti yang diinput adalah karakter angka, arti karakter huruf. Nah, jika yang di atas tidak memenuhi syarat, maka akan dijalankan if selanjutnya, yang mana nanti akan ditampung ke dalam data huruf, yang mana data huruf sama dengan data acak, car. Nah, jadi maksudnya di sini, saya jelaskan ulang ya. Jadi maksudnya di sini, integer i bernilai 0. I lebih kecil daripada panjang data. Panjang data yaitu ada 4. Nah, 0 lebih kecil daripada 4. Ya, jika ya, maka data acak.charAd ini, charAd ini fungsinya untuk mengambil sebuah karakter dari string berdasarkan indeks. Nah, jadi i kan tadi nilainya 0. Maka indeks ke 0 yaitu 4. Nah, 4 lebih besar sama dengan 0? Ya. Dan 4 lebih besar sama dengan 9? Ya. Nah, jika iya, maka akan ditampung ke dalam perintah maka akan ditampung ke dalam wadah data angka, yang mana data angka bersama dengan data acak dot charAd i yang tadi, i ke 0 yaitu 4. Nah, jadi data angka sudah menampung 4. Nah, sudah menampung 4. Nah, kemudian dia akan kembali ke sini. Nah, tadi kan i-nya 0. Nah, tadi i-nya kan 0. Di sini saya memakai i++ yang artinya i tambah 1. Jadi, 0 tambah 1 yaitu 1. Sekarang i sudah bernilai 1. 1 lebih kecil daripada panjang data yang diinput oleh si user, 4. Jadi, i lebih kecil dari 4. Ya, maka akan proses langkah if ini. Nah,
Jika data acak chart at I yang bernilai tadi 1, yaitu indeks ke-1, yaitu 2. Nah, 2. Apakah 2 lebih besar sama dengan 0? Iya. Dan apakah 2 lebih kecil sama dengan 9? Iya. Nah, karena memenuhi syarat, maka ditampung ke dalam si data angka ini. Yang mana artinya data angka plus sama dengan data acak dot chart at I indeks ke-1 tadi yaitu 2. Nah, data angka sudah menampung 4 dan 2. Nah, kemudian dicek lagi dia. I plus 1. Yang tadi I-nya bernilai 1 terakhir. I sudah bernilai 1 terakhir. Nah, jadi 1 tambah 1 yaitu 2. Nah, 2 lebih kecil daripada 4. Iya. Nah, jika iya, maka akan dijalankan if yang ini. Jika data acak char at indeks kedua, indeks kedua apa? Indeks kedua yaitu K besar. Nah, apakah K lebih besar daripada 0? Tentu saja tidak, karena di Java ini huruf besar dan huruf kecil dibedakan, apalagi huruf dengan angka. Nah, jadi karena tidak sesuai maka yang ini diabaikan. Masuk lagi ke if berikutnya. Nah, apakah K lebih besar sama dengan A? Iya. Dan K lebih kecil daripada Z? Iya. Nah, jika iya, dia akan ditampung ke variabel atau wadah si data huruf, yang artinya data huruf plus sama dengan data acak char at indeks kedua. Indeks kedua tadi kan K. Nah, jadi data huruf sudah menampung K. Nah, nanti outputnya bakalan K kecil karena di data acak ini kita membuat perintah to lower case. Nah, kemudian karena udah memenuhi syarat, udah ditampung, kemudian dicek lagi nih, dicek lagi. I plus plus. Tadi I-nya 2. Nah, 2 ditambah 1 sama dengan 3. Nah, 3 lebih kecil daripada 4. Iya. Nah, jika iya, jika data acak.char at indeks ketiga yaitu 0, 1, 2, 3A. A kecil. Apakah A lebih besar sama dengan 0? Tidak. Nah, ini diabaikan lagi nih. Kemudian dia masuk ke if berikutnya. Nah, dicek dia nih. Apakah A lebih besar sama dengan A? Ya, karena di sini kita menggunakan lebih besar sama dengan, kecuali lebih besar saja. Jadi dia tidak termasuk. Karena di sini lebih besar sama dengan, maka dia termasuk. Nah, apakah A lebih kecil sama dengan Z? Ya, maka akan ditampung ke wadah huruf. Yang mana artinya data huruf plus sama dengan data acak char at indeks ketiga, yaitu A. Nah, jadi data huruf sudah menampung K dan A. Kemudian dicek lagi nih, dicek lagi. I tadi bernilai, I yang terakhir nilainya 3. 3 ditambah 1 sama dengan 4. Nah, I yang sekarang bernilai 4. Apakah 4 lebih kecil dari 4? Tentu saja tidak. Nah, maka yang for ini sudah selesai. Nah, untuk memisahkan data angka dan data huruf ke wadahnya masing-masing sudah selesai nih. Jadi, kita keluar dari kurung si for yang ini. Nah, kita keluar dari sini. Nah, sekarang kita akan membuat sintak pengurutan atau sorting, yang mana nanti di sini saya menggunakan konsep ascending dari yang terkecil ke terbesar. Nah, pertama kita buat dulu untuk angka terkecil ke terbesar, mengurutkan angka terkecil ke terbesar. Nah,
Di sini kita butuh yang namanya variabel baru dengan tipe data char. Nah, tipe data char. Nama variabelnya array underscore data angka. Di sini variabelnya menggunakan fungsi array yang mana nanti bisa menampung banyak data dengan tipe data yang sama. Nah, jika sudah begini, kita akan buat data si data angka yang tadi punya nilai 4 dan 2 ini, kita ubah ke char. Karena, kenapa saya menggunakan toChar array? Karena kita mau pakai sorting, yang mana nilai sebelumnya tersimpan dalam string, yaitu 42 ini dia satu data. Jadi, makanya kita pakai toChar array ini supaya berkarakter nilainya. Jadi 4 satu karakter, 2 juga satu karakter. Nah, makanya saya menggunakan toChar array. Ini kok error ya? Oh, lupa sama dengan. Nah, jika sudah begini, maka di sini kita butuh lagi namanya perulangan for. Yang mana di dalam for ada integer i yang bernilai 0. Nah, i kita membuat kondisi i lebih kecil daripada array data angka dot length. Di sini saya menggunakan increment ya, i plus plus. Nah, ini maksudnya integer i bernilai 0. Jadi 0 lebih kecil daripada array underscore data angka. Data angka titik length, yaitu panjangnya array underscore data angka. Nah, sebelumnya di sini ada yang namanya char array underscore data angka yang isinya data angka. Nah, sebelumnya kan si data angka ini udah punya nilai dia. Nilainya 4 sama 2. Nah, jadi panjangnya data angka array ini yaitu 2. Panjangnya 2. Nah, di sini panjang array data angka 2. Nah, terus di sini kita buat variabel baru lagi nih. Tipe datanya char. Terus nama variabelnya nilai min. Yang mana isi dari nilai min ini ya si array data angka ini. Array data angka indeks i. Nah, maksudnya indeks i bernilai 0. Nah, sedangkan panjang array data angka ini kan 2, yaitu 4 dan 2. Sedangkan char nilai min ini menampung si array data angka indeks ke 0. Nah, indeks ke 0 yaitu 4. Nah, sekarang si char nilai min ini, nilai min tampung
4. Ya kan? Indeks ke 0 ya 4. Nah, tampung 4. Nah, jika udah begini, kita akan buat variabel baru lagi dengan tipe data integer. Yang nama variabelnya kita kasih nama aja nilai ID. Yang isi dari si nilai ID ini ya si I berisi 0. Nah, di sini berarti nilai ID yaitu 0. Nah, jika sudah begini, kita buat lagi for di dalam for. For di dalam for. Yang mana integer J sama dengan I plus 1. Kenapa saya kasih I plus 1? Karena supaya dia tidak mengecek hal yang sama berulang kali. Jadi kalau yang udah dicek, tidak perlu dicek lagi. Nah, kemudian kita kondisikan J lebih kecil dari array data angka, terus increment I plus plus. I plus plus. Ini kenapa error ya? Oh, di situ lupa. Kita taruh length panjang length. Nah, jika sudah seperti ini, kita butuh yang namanya if. If array underscore data angka indeks J lebih kecil dari nilai underscore min. Nah, di sini array data angka J yang artinya I plus 1. Nilai I yaitu nilai J I plus 1 yang artinya I kan tadi 0. Nah, plus 1 yaitu 0 tambah 1 yaitu 1. Jadi indeks ke 1 yang dari si array data angka ini. Indeks ke satunya indeks ke satu si array data angka ini. Oh ya, di sini si data array ini, si array underscore data angka, dia udah menampung ini deh. Menampung si data angka ini yang sebelumnya. Jadi dia menampung 4, 2. Nah, jadi array data angka J yang mana J sama dengan I plus 1. 0, kan I-nya tadi masih 0. Nah, 0 plus 1, jadi 1. Jadi indeks ke 1 dari si array data angka. Nah, indeks ke satunya yaitu 2. Jadi, 2 lebih kecil daripada nilai min. Nilai min di sini kan udah ditampung 4. Nah, jadi 2 lebih kecil daripada 4. Nah, setelah gini, apakah benar 2 lebih kecil dari 4? Ya, nah setelah benar, kita tampung dia ke dalam nilai min. Nilai min, yang mana isi nilai min tersebut adalah array data angka si J, yang mana J-nya yaitu I plus 1. I tadi masih bernilai 0. 0 plus 1 yaitu 1. Jadi indeks ke 1 yaitu datanya
2. Nah, indeks ke-1 itu datanya 2. Nah, jadi di sini nilai nilai minnya dia udah tampung 2. Nah, setelah itu kita buat nih nilai ID-nya. Nilai ID-nya yaitu si J. Yang mana J itu 1. Nilai ID. Nah, sesudah ini kita buatlah sintak penukaran supaya nanti posisinya berganti. Nah, sintaknya yaitu kita membutuhkan variabel baru lagi yang tipe datanya char. Nama variabelnya kita kasih nilai sementara. Yang mana isi dari nilai sementara itu adalah array data angka i, yang artinya array nilai sementara ini dia menampung array data angka i, sedangkan i tadi nilainya 0, indeksnya 0. Jadi array data angka indeks ke 0 adalah 4. Jadi nilai sementara menampung 4. Terus kita lanjutkan dia si array data angka ini, array data angka i ini sama dengan nilai underscore min, yang mana array data angka i ini kan indeks i ini kan nilainya masih 0. Jadi indeks ke 0 yaitu kan 4. Yang mana 4 ini dikasih nilai apa tuh? Yang mana 4 ini diberi nilai yaitu nilai min. Nilai min yaitu kan ini indeks ke-1. Indeks ke-1 kan 2. Berarti yang mana sekarang isi dari array data ini, array data angka ini adalah 2. Nah, kemudian barulah ditukar di sini, dikasih perintah penukaran supaya nanti angka 4 diubah ke belakang 2. Nah, sintaknya seperti ini, array underscore data angka indeks nilai ID sama dengan nilai sementara. Nah, array data angka nilai ID. Nah, array data angka nilai ID kan ini. Nilai ID ini kan 1 nih, 1 nih. Ini 1. Jadi array data angka indeks ke-1 sama dengan nilai sementara. Nilai sementara kan udah menampung 4 nih. Jadi nilai sementaranya nih ada 4. Jadi array data nilai ID indeks ke-1 diubah dikasih nama menjadi 4. Jadi
data dat array data angka indeks ke 1 bernilai 4, maka array data yang sekarang sudah berhasil melakukan penukaran. Yaitu menjadi 2 dan 4. Karena di sini dia udah melakukan proses penukaran. Nah, untuk berikutnya kita akan mengurutkan huruf terkecil ke terbesar. Nah, jika sudah mengurutkan angka terkecil dan terbesar, sekarang kita keluar dari kurungnya si for ini. Terus kita akan membuat sintak untuk mengurutkan huruf terkecil ke terbesar. Nah, caranya sama kayak yang di atas, tapi di sini yang bedanya ya dia menampung si huruf. Langkah-langkah prosesnya sama kayak yang di atas ini. Tapi yang diubah cuma ini aja. Ini kan data angka. Kalau yang ini data huruf. Nah, biar mempercepat waktu, kita copy aja. Nanti saya jelaskan. Nah, ini yang angka-angka ini kita ubah jadi huruf. Ini kita buat variabel baru dulu. Variabel array data huruf. Nah, di sini array huruf. Terus ini huruf juga. Kita ubah aja nih yang angka-angka ini jadi huruf. Nah, pokoknya yang ada angka diubah aja semuanya jadi huruf. Nah, maksudnya di sini, nih kita hapus aja nih. Kita hapus komennya. Kita hapus semua komen-komennya. Biar kita jelasin ulang tapi versi hurufnya. Nah, untuk huruf sama kayak yang di atas. Kita buat variabel baru terlebih dahulu, namanya array data huruf, tipe datanya char, yang mana isi dari si array data huruf ini ya string si data huruf yang di atas. Kan di atas sudah punya nilai dan nih si data huruf. Nah, data huruf ini udah menampung nilai KA.
KA. Nah, dia udah punya nilai KA. Nah, kemudian di sini kita buat perulangan for, yang mana integer i sama dengan 0. 0 lebih kecil daripada panjang data huruf. Panjang data huruf yaitu ada 2. Nah, apakah 0 lebih kecil dari 2? Ya. Nah, jika ya, maka kita buat lagi variabel baru yaitu nilai min, tipe datanya char. Dia menampung array data huruf indeks ini. Indeks apa nih? Dia menampung huruf i, yang mana i-nya kan 0. Nah, jadi di sini indeks 0. Jadi array data huruf indeks 0 adalah k. Nah, nilai min adalah menampung k. Nah, di sini integer nilai id i, yang mana i bernilai 0. Nilai 0. Kemudian kita buat lagi nih perulangan for di dalam for, yang mana integer j sama dengan i plus 1, supaya nanti, kenapa dibuat kayak gini, supaya nanti yang sudah dicek tidak terulang dicek lagi, jadi yang udah dicek nggak dicek lagi. Nah, i plus 1, di mana i-nya kan 0, plus 1 berarti 0 plus 1 yaitu 1. Nah, 1 lebih kecil daripada panjang data huruf, yaitu KA, 2. Nah, apakah 1 lebih kecil dari 2? Ya, jika iya, maka array data huruf J, yaitu ini 1, indeks 1, lebih kecil daripada nilai min. Nilai min menampung k. Nah, indeks 1 apa A? Indeks 1 kan A. Nah, ini indeks 1 kan A. Nah, lebih kecil daripada nilai min. Nilai min yang sekarang udah menampung k. Nah, k. Nah, apakah A lebih kecil dari k? Nah, iya. Nah, jika iya, maka dia akan ditampung ke dalam nilai min. Yang mana nilai min yaitu array data huruf J. Yang mana si nilai min ini dia menampung nilai min ini menampung si array data huruf J. Berarti J i plus 1. Berarti 0 plus 1. 0 plus 1. Berarti indeks 1. Indeks 1 berarti A. Nah, berarti nilai min ini dia menampung si indeks ke 1 dari si array data huruf ini. Indeks ke 1-nya berarti A. Jadi dia menampung A. Nah, nilai ID sama dengan J, yaitu di sini nilai ID-nya 1. Nah, sekarang kita masuk ke penukaran. Penukaran yang mana sintaknya kurang lebih seperti ini. Nah, di sini di penukaran kita buat variabel baru, yaitu nilai sementara, tipe datanya char, kemudian dia menampung si array data huruf i. I-nya kan 1. I-nya kan ini 0. Nah, jadi i di sini yaitu indeks ke 0. Nah, array data huruf indeks ke 0 yaitu k. Nah, di sini nilai sementara menampung k. Nah, kemudian masuk lagi dia nih ke array data huruf i, yang mana array data huruf i yaitu indeks ke 0
yang mana indeks ke 0 dari array data huruf ini dia berisi nilai min. Nilai min yaitu kan A. Jadi sekarang array data huruf ini, jadi sekarang array data huruf ini adalah AA. Nah, di sini array data huruf I sama dengan nilai min. Jadi di sini kan array data huruf I, berarti I itu kan nilainya masih 0. Nilainya ke 0. Nah, jadi indeks ke 0. Sedangkan di array data huruf ini indeks ke 0. Nah, sekarang kita masuk ke kodenya penukaran, yang mana sintaknya kurang lebih seperti ini. Di penukaran ini kita juga membutuhkan variabel baru seperti sebelumnya, yaitu nilai sementara. Tipe datanya char, yang mana isi dari nilai sementara ini adalah array data huruf I. I-nya kan nilainya 0. Nah, I kan bernilainya 0. Jadi, array data huruf 0. Yang artinya array indeks ke 0. Sedangkan data huruf udah punya data nih, K sama A. Nah, indeks ke 0 yaitu si K. Jadi, si nilai sementara ini udah menampung K. Nah, kemudian kita perlu ubah supaya A letaknya di awal. Nah, jadi di array data huruf I ini, kita buatlah si array data huruf ini, supaya nanti posisi A berubah jadi awal. Ini kan K, A. Kita mau mengurutkan supaya jadi A, K. Nah, jadi kita buatlah sini array data huruf I, yang mana artinya array data huruf indeks ke 0. Nah, indeks ke 0 ini dikasih nilai nilai si min. Nilai si min kan ini nilai si min. Nah, nilai si min kan dia udah menampung nilai A. Jadi si array data huruf indeks ke 0 ini udah punya nilai A. Jadi otomatis data huruf yang sementara ini akan jadi AA. Data huruf AA. Dia sedang melakukan proses perubahan secara bertahap. Nah, sekarang kita masuk lagi ke langkah supaya si K ini berubah posisinya ke belakang si A. Di sini kita memakai array data huruf nilai ID. Nilai ID-nya yang mana nilai ID-nya J. Nah, nilai si ID ini kan 1 tadi. Nah, 1. Jadi array data huruf indeks ke 1 dikasih nilai, yaitu nilai sementara. Nilai sementara kan ini. Nah, nilai sementara kan ini, K. Jadi di indeks ke 1 dikasihlah K. Jadi sekarang data huruf berubah menjadi AK. Nah, setelah ini kita akan membuat sistem outprint-nya. Sistem outprint-nya data angka ascending. Data angka ascending. Terus kita copy aja ya. Ini array data angka. Kemudian
Kita copy aja juga lagi nih. Ini data huruf. Ini data huruf. Coba langsung saja kita running. USA 321. Nah, program sudah selesai kita buat. Nah, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.